Pernahkah kamu merasa bahwa meskipun kamu sudah mencoba segalanya, keinginanmu tetap terasa jauh, seolah semesta diam dan doa-doamu menguap begitu saja? Atau mungkin kamu merasa lelah mengejar sesuatu yang selalu menjauh, padahal hatimu tahu bahwa kamu ditakdirkan untuk mengalami sesuatu yang lebih besar, lebih damai, lebih selaras. Kalau kamu pernah merasa seperti itu, video ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan, sebuah undangan untuk mengingat siapa dirimu sebenarnya. Hari ini, kita akan menyelami kunci dari manifestasi yang effortless, tanpa paksaan, tanpa tekanan, tanpa ketegangan, karena kenyataannya, realitasmu tidak dibentuk oleh apa yang kamu lakukan, melainkan oleh siapa kamu di dalam. Dalam beberapa menit ke depan, aku akan membimbingmu melalui wawasan dari Neville Goddard, yang tidak hanya mengubah cara berpikir, tetapi membuka mata batinmu dan menyelaraskanmu kembali dengan kekuatan penciptaan sejati, kesadaranmu. Duduklah dengan tenang, biarkan kata-kata ini masuk perlahan, dan izinkan dirimu untuk percaya lagi bahwa keajaiban itu mungkin, dan itu dimulai dari harapan. Selamat datang di Kuantum Sadar, tempat di mana perjalanan kesadaranmu bertemu dengan kekuatan tak terbatas yang ada di dalam dirimu. Terima kasih sudah menyimak, dan mari kita mulai menjelajah bersama. Pertama, harapan adalah kunci keajaiban. Pernahkah kamu duduk diam dan bertanya, kenapa keinginan yang aku pikirkan belum juga menjadi kenyataan? Kita sering berpikir bahwa manifestasi membutuhkan usaha yang keras, bahwa kita harus melakukan lebih banyak, berpikir lebih kuat, bekerja lebih keras. Namun Neville Goddard berkata sebaliknya, ia mengajarkan bahwa kunci sejati manifestasi adalah harapan. Bukan harapan yang pasif, bukan sekadar berharap sambil menunggu, melainkan harapan yang hidup, harapan yang yakin, harapan yang sudah merasa bahwa keajaiban itu sedang terjadi sekarang juga. Bayangkan sebuah benih yang kamu tanam. Kamu tidak perlu berteriak agar ia tumbuh. Kamu tidak perlu mengangkat daunnya agar keluar dari tanah. Yang kamu lakukan hanyalah percaya bahwa benih itu tahu caranya tumbuh. Dan keyakinan itulah yang menjadi energi kehidupan. Harapan adalah energi yang menarik. Ia bukan sekadar perasaan, ia adalah sinyal halus yang bergerak dari dalam dirimu ke seluruh alam semesta. Dan semesta selalu mendengar, selalu merespons. Tapi seringkali, harapan kita bercampur dengan keraguan. Kita berharap, tapi setengah hati. Kita berdoa, tapi sembari meragukan. Kita memvisualisasikan, tapi tidak pernah merasa seolah hal itu sudah terjadi. Disitulah rahasianya tersembunyi. Neville mengajarkan bahwa jika kamu ingin menciptakan perubahan, kamu harus hidup dari akhir. Kamu harus merasa seolah keinginanmu sudah terjadi, bukan sekadar membayangkan, tapi benar-benar masuk ke dalam rasa itu. Apa rasanya ketika keinginanmu sudah menjadi kenyataan? Tenang, penuh syukur, damai. Itulah getaran yang harus kamu bawa ke dalam harapanmu. Harapan sejati adalah perasaan bahwa hal itu sudah milikmu, bahkan sebelum terlihat. Harapan adalah keselarasan. Ketika batinmu selaras dengan niat, ketika imajinasimu selaras dengan perasaan, ketika kamu tidak lagi memohon, tapi bersyukur. Itulah saat benih mulai tumbuh, dan kamu tidak perlu mengendalikan bagaimana atau kapan. Kamu hanya perlu tahu bahwa hidup selalu berpihak pada keyakinanmu. 2. Menyatukan pikiran dan keinginan. Pikiran kita, ibarat layar bioskop. Ia bisa memutar apa saja. Ketakutan, keraguan, impian, atau harapan. Namun, pikiran saja tidak cukup untuk menciptakan realitas. Banyak orang membayangkan kekayaan, cinta, atau kedamaian, tapi tetap hidup dalam rasa takut, kekurangan, atau kecemasan. Kenapa? Karena pikiran tanpa perasaan adalah seperti benih tanpa tanah. Neville Goddard mengajarkan satu hukum yang dalam. Imajinasi yang menyatu dengan perasaan adalah awal dari penciptaan. Artinya ketika kamu membayangkan sesuatu dengan penuh perasaan, seolah itu sudah terjadi,
itulah saat kamu mulai menciptakan, bukan saat kamu hanya berpikir, tapi saat kamu merasakan apa yang kamu pikirkan sebagai nyata. Misalnya kamu membayangkan rumah impian, tapi batinmu berkata, "Aku belum layak," atau "Itu terlalu mahal," atau "Nanti saja, belum waktunya." Ketika itu terjadi, pikiran dan keinginanmu bertentangan, dan semesta tidak merespons pikiranmu. Semesta merespons getaran terdalam dari siapa kamu saat ini. Inilah mengapa banyak orang merasa manifestasi tidak bekerja, karena mereka membayangkan satu hal, tapi hidup dalam perasaan yang sangat berbeda. Neville mengajak kita untuk menyatukan keduanya. Pikiran dan perasaan, membayangkan dari keadaan sudah memiliki, bukan dari kekurangan. Jika kamu ingin cinta, bayangkan seolah kamu sudah dicintai. Rasakan kehangatan, penerimaan, dan kebersamaan. Itu sekarang juga. Jika kamu ingin kelimpahan, rasakan seolah kamu hidup dalam kelimpahan saat ini. Bersyukur, bukan meminta. Inilah kunci untuk membuat imajinasi bekerja. Kamu harus hidup dari akhir, tidak lagi berharap dengan jarak, tapi menyatu dengan hasilnya. Bukan menjadi pengamat dari luar, tapi menjadikannya identitas batinmu. Dan begitu pikiran serta perasaanmu sejalan, realitas mulai bergeser. Karena kamu telah menjadi medan energi yang baru, dan medan energi itulah yang menciptakan dunia sekitarmu. Kita lanjut ke bagian 3. Menjadi sumber getaranmu sendiri. Di dalam dirimu ada sumber. Bukan sumber dari dunia luar. Bukan dari uang, pekerjaan, atau hubungan. Tapi sumber sejati yang diam, dalam, tenang, dan penuh daya. Kita sering mencari di luar diri. Kita berharap dunia akan memberi kita rasa aman, kebahagiaan, validasi. Tapi kenyataannya, semua itu hanyalah cerminan dari apa yang kita pancarkan dari dalam. Neville Goddard berkata, "Kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan, kamu menarik siapa kamu sebenarnya." Maka pertanyaan paling penting bukanlah apa yang harus aku lakukan, tapi siapa aku saat ini? Siapa kamu dalam keheningan? Apa yang kamu rasakan saat tak ada yang melihat? Itulah getaranmu, dan getaran itulah yang menjadi doa tanpa suara, yang dikirimkan ke seluruh jagat raya. Jika kamu merasa cukup, dunia akan mempertemukanmu dengan kecukupan. Jika kamu merasa dicintai, cinta akan datang tanpa kau kejar. Tapi, jika kamu merasa kurang, takut, cemas, meski kamu bekerja lebih keras, realitas akan terus memantulkan hal yang sama. Kekurangan, ketakutan, kecemasan. Maka langkah pertamanya adalah kembali ke pusat dirimu, menjadi sumber dari getaran yang kamu inginkan. Ingin damai, jadilah damai. Ingin kelimpahan, rasakan cukup sekarang juga. Ingin dicintai, cintailah dirimu hari ini, tanpa syarat. Ini bukan tentang pura-pura, bukan memanipulasi realitas, tapi menyadari bahwa kamu adalah realitas itu sendiri. Kamu bukan korban hidup, kamu penciptanya. Bukan karena kamu melakukan sesuatu yang istimewa, tapi karena kamu memiliki kesadaran. Dan kesadaranmu adalah medan kreatif yang membentuk segalanya. Jadi, berhentilah menunggu dunia berubah dan mulai ubahlah keadaan batinmu. Karena saat dirimu berubah, dunia tidak punya pilihan lain selain menyesuaikan. Bagian 4. Rahasia imajinasimu adalah perasaanmu. Pernahkah kamu membayangkan sesuatu begitu hidup hingga tubuhmu bereaksi seolah itu sungguhan? Detak jantungmu meningkat, matamu berkaca, tubuhmu gemetar. Padahal, semuanya hanya terjadi dalam pikiranmu. Itulah kekuatan imajinasi saat disertai perasaan. Neville Goddard menyebut ini sebagai "the secret of feeling is the secret". Rahasia dari perasaan adalah rahasia sejati dari manifestasi. Karena dalam bahasa semesta, bukan logika yang direspons tapi getaran. Dan getaran paling kuat berasal dari perasaan yang kamu hayati. Bayangkan ini, kamu duduk tenang memejamkan mata. Kamu membayangkan dirimu berada di tempat yang kamu impikan, rumah hangat, suara tawa, cahaya matahari pagi, lalu kamu biarkan perasaan itu tumbuh, rasa syukur, lega, bahagia, tenang.
Saat kamu benar-benar merasakan seolah itu nyata, itulah saat kamu menanam benih manifestasi yang paling kuat. Bukan sekadar mengulang afirmasi kosong, bukan sekadar menginginkan, tapi mengalami di dalam dirimu sekarang. Itu sebabnya visualisasi yang hanya dilakukan dengan kepala, tanpa menyertakan hati, sering gagal karena semesta tidak membaca kata-kata kita. Semesta membaca frekuensi kita, dan frekuensi itu berasal dari perasaan. Jadi, jika kamu ingin sesuatu, jangan hanya memikirkannya. Hiduplah seolah kamu sudah memilikinya. Makan dengan rasa cukup, berjalan dengan rasa bahagia, tidur dengan rasa disayangi. Itu bukan ilusi, itu latihan kesadaran. Dan saat kamu konsisten tinggal dalam perasaan itu, realitasmu perlahan-lahan berubah. Bukan karena kamu berusaha keras, tapi karena kamu telah menjadi orang yang sesuai dengan hasil yang kamu inginkan. Kamu tidak perlu mengejar apapun, kamu hanya perlu mengizinkan dirimu menjadi siapa yang sudah memiliki itu. 5. Hidup dari akhir. Living from the end. Neville Goddard selalu menekankan satu prinsip yang terdengar sederhana, namun penuh kekuatan. Life from the end. Hiduplah dari akhir. Apa artinya? Bukan sekadar membayangkan tujuanmu, tetapi menjadikan keadaan setelah impian terwujud, sebagai cara kamu merasa, berpikir, dan bertindak hari ini. Sebagian besar orang hidup dari kekurangan. Mereka berkata, "Aku ingin uang tapi sekarang aku tidak punya. Aku ingin pasangan tapi aku sendirian. Aku ingin damai tapi pikiranku kacau." Mereka berpikir dari kondisi sekarang dan berharap suatu hari realitas mereka berubah. Tapi itu bukan cara kesadaran bekerja. Realitas tidak berubah karena kamu menginginkan. Realitas berubah karena kamu menjadi. Maka yang dimaksud Neville dengan living from the end adalah menghayati dalam dirimu bahwa keinginanmu sudah terjadi. Bukan nanti, tapi sekarang. Bukan berharap, tapi meyakini. Bayangkan ini, kamu ingin hidup bebas finansial. Apa rasanya jika itu sudah terjadi? Apakah kamu merasa lega, tenang, bebas? Sekarang, hadirkan rasa itu dalam napasmu hari ini. Biarkan tubuhmu belajar tenang, seperti orang yang sudah tidak khawatir soal uang. Kamu ingin cinta sejati. Apa rasanya dicintai tanpa syarat? Rasakan itu sekarang, bukan menunggu seseorang datang, tapi mencintai dirimu hari ini seperti kamu ingin dicintai. Ini bukan permainan imajinasi kosong. Ini adalah penciptaan vibrasi. Kamu sedang menjadi medan energi baru yang menarik realitas sesuai dengan getaranmu. Setiap malam sebelum tidur, tanyakan ini. Jika impianku sudah jadi kenyataan, bagaimana aku merasa hari ini? Lalu masuklah ke tidurmu dalam perasaan itu. Tidurlah sebagai orang yang sudah sampai, bangunlah sebagai orang yang sudah punya, bertindaklah sebagai orang yang sudah menjadi. Karena saat kamu hidup dari akhir, semesta mulai menata ulang segalanya untuk menyesuaikan siapa kamu di dalam. 6. Manifestasi yang tenang, melepas dan mempercayakan. Setelah kamu membayangkan, setelah kamu merasa, setelah kamu hidup seolah itu sudah terjadi, maka ada satu langkah terakhir yang sangat penting. Lepaskan. Tidak dengan menyerah, tapi dengan mempercayakan. Seperti seorang petani yang telah menanam benih. Ia tidak menggali tanahnya setiap hari untuk memastikan benihnya tumbuh. Ia menyiram, memberi cahaya, dan membiarkannya tumbuh dengan ritme alam. Begitu juga dengan manifestasi. Setelah kamu menanamnya dalam kesadaran, tugasmu bukan untuk terus bertanya, kapan datangnya? Apa sudah dekat? Kenapa belum terjadi? Karena pertanyaan-pertanyaan itu lahir dari keraguan, dan keraguan adalah racun bagi benih yang sedang tumbuh. Percaya adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Itu bukan pasif, itu aktif tapi tidak memaksa, itu tenang tapi penuh keyakinan. Neville berkata, kepercayaan yang dalam akan hasil membuatmu bertindak dari keadaan sudah memiliki, bukan lagi mengemis dari keadaan belum punya. Lepaskan bukan berarti melupakan. Lepaskan berarti kamu tahu bahwa apa yang kamu inginkan sudah menjadi milikmu di dimensi yang belum terlihat.
Dan tugasmu hanyalah terus hidup selaras dengan itu, menjaga perasaan, menjaga kesadaran, dan membuka hati untuk menerima. Jangan buru-buru, jangan bandingkan dengan orang lain. Manifestasimu bukan kompetisi, ia adalah refleksi unik dari hubunganmu dengan diri sendiri. Saat kamu berhenti mengontrol, kamu mulai menerima. Saat kamu berhenti mengejar, apa yang kamu inginkan mulai datang. Karena hidup bukan tentang berusaha lebih keras, tapi tentang selaras lebih dalam. Kita sampai di ujung perjalanan menjadi pencipta realitasmu. Hari ini kamu telah menyusuri perjalanan kesadaran dari memahami bahwa harapan bukan sekadar keinginan, tapi pintu bagi realitas baru, hingga menyadari bahwa imajinasimu, bila dipadukan dengan perasaan dan kepercayaan, adalah alat penciptaan yang paling agung. Kamu bukan korban dunia luar. Kamu bukan sekadar reaksi dari masa lalu. Kamu adalah pusat kekuatan, pusat kesadaran, pusat realitas. Apapun yang kamu tanam di dalam dirimu, itulah yang tumbuh di luar dirimu. Jadi hari ini, berhentilah mengejar dari luar dan mulailah mengalir dari dalam. Rasakan, hayati, dan percayalah bahwa hidup yang kamu impikan sudah menunggumu saat kamu menjadi dirinya hari ini. Ingat kata-kata Neville Goddard, mengasumsikan keadaan yang diinginkan dan terus hidup dari sana adalah jalan menuju keajaiban. Jangan terburu-buru, jangan takut gagal. Setiap hari adalah undangan baru untuk kembali pada dirimu dan menciptakan dunia dari kesadaran tertinggimu. Dan jika video ini menyentuhmu, jika kamu merasa terinspirasi, jika kamu ingin terus memperdalam perjalanan ini, klik subscribe sekarang juga. Karena di sini, di Quantum Sadar, kita belajar bahwa kesadaranmu adalah realitas barumu. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, dunia luar hanyalah cermin. Saat kamu berubah, segala hal pun ikut berubah.